Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membuat tema mendidik anak. Jadi saat ini kita itu sering melihat bagaimana perilaku anak-anak zaman sekarang, mulai dari usia 1 tahun sampai menikah. Jadi ini adalah usia yang mana harus mendapat perhatian dari kedua orang tua. Jadi kalau kita sebelum membahas tentang mendidik anak, pertama-tama kita adalah ketika kita mencari pasangan harus bisa memilih pasangan yang bisa mendidik anak-anak kita nanti, calon-calon anak kita. Jadi jangan sembarangan ketika kita mengambil atau mencari jodoh untuk kita nanti, yang mana akan menjadi pasangan untuk bersama-sama mendidik anak-anak kita nanti. Jadi untuk mendidik anak-anak jadi dari kecil, ketika masih usia dari mari melahirkan, ya dari setelah melahirkan kemudian menjadi anak sampai umur 20 tahun, sebaiknya anak adalah diajari untuk sopan santun, tata krama, etika, supaya menjadi anak yang punya kepribadian yang baik, berakhlakul karimah. Jadi ada suatu kisah bahwasanya ada orang mondok 20 tahun, 18 tahun diajari etika atau tata krama sopan santun. Yang 2 tahun baru syariat. Jadi ketika umur mulai 1 tahun sampai 20 tahun diajari tentang akhlakul karimah, etika, sopan santun. Kemudian kalau sudah berumur 20-30 syariat. Kemudian kalau sudah 30 sampai 40 baru pelajaran tasawuf. Tapi kadang kita harus tahu bahwasanya anak-anak kadang sebagai anak itu tidak mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tua. Yang pertama, kedua orang tua kadang tidak mengerti sendiri bagaimana harus berperilaku sopan santun, punya etika di hadapan anak-anaknya. Jadi pertama, anak itu adalah dididik pada keluarga. Yang kedua kemudian adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa di sekolahan, bisa lingkungan bermain setiap harinya. Jadi itu harus benar-benar anak-anak kita itu kita pantau supaya mereka benar-benar ketika bermain dengan orang-orang yang benar-benar bisa menjadikan kepribadian akhlak yang baik. Jadi harus bisa memilih teman ketika bermain. Dan yang pertama kita bahas adalah di dalam keluarga, yang mana ketika di dalam rumah tangga seorang bapak ibu harus benar-benar bisa menjadikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anaknya.
Jangan sampai kita itu hanya bisa menyuruh-menyuruh, kemudian kita tidak mempunyai akhlak atau etika sopan santun yang baik. Jadi pelajaran yang baik itu sebenarnya adalah memberi contoh. Jadi memberi contoh itu lebih baik daripada memberi nasihat dengan ucapan. Masalahnya kalau kedua orang tua di dalam rumah tangga bisa memberi contoh yang baik, maka anak-anak itu pun dengan secara langsung melihat etika sopan santun perilaku kedua orang tuanya, sehingga dengan secara refleks anak itu benar-benar bisa menjadikan pelajaran dari kedua orang tuanya itu dari perbuatan ibu dan bapak. Jadi sebagai ibu dan bapak kita harus benar-benar ketika kita berbuat atau mengucapkan sesuatu, apalagi di hadapan anak-anak, kita harus benar-benar bisa menjadikan contoh teladan bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu menjadikan kedua orang tuanya itu benar-benar menjadi orang-orang yang super dalam kebaikan akhlakul karimah. Jadi yang terpenting dalam keluarga itu adalah itu tadi, kedua orang tua benar-benar memberi contoh yang baik, sehingga anak-anak kita benar-benar bisa melihat dan mencontoh perilaku kita. Karena yang paling terbanyak waktu anak-anak kita adalah di samping kedua orang tua. Kalau misalnya anak sekolah mungkin mulai dari jam 7 sampai jam 12 atau mungkin jam 2, itu berapa jam. Nah, selisihnya adalah berada di rumah. Di rumah atau mungkin bermain di lingkungan di luar sekolah. Jadi kita itu jangan terlalu berharap banyak ketika anak-anak kita itu berada di sekolahan, karena di sekolahan itu pun seorang guru mengajari beberapa anak muridnya, otomatis perhatiannya juga ke seluruh murid-muridnya. Jadi yang paling banyak perhatian itu adalah di dalam lingkungan keluarga itu. Makanya ketika di sekolahan itu ya memang menjadi tanggung jawab dari bapak ibu guru, yang mana tingkat kecerdasan anak pun juga berbeda-beda. Kalau di sekolah mungkin anak yang cerdas itu ada berapa, mungkin kan di bawahnya level kecerdasan anak itu banyak sekali. Akhirnya yang terakhir adalah anak yang bodoh, yang tidak mengerti, yang sulit untuk menerima pelajaran dari sekolah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, bahwasanya anak-anak kita itu minimal kedua orang tua itu bisa membaca tingkat kecerdasan anak-anak kita. Kalaupun anak-anak kita kecerdasannya berkurang, maka kedua orang tua pun harus memberi support yang lebih banyak lagi untuk mengasah kecerdasan anaknya. Jadi kalau anak mempunyai tingkat kecerdasan atau pergaulan yang berkurang, maka itu harus mendapatkan bimbingan yang lebih banyak lagi dari kedua orang tua. Jadi kalau di sekolahan itu tadi saya sampaikan bahwasanya di sekolahan itu banyak teman-temannya yang juga membutuhkan perhatian dari guru-gurunya. Jadi kalau di sekolahan otomatis anak yang cerdas
itu akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh para guru. Kemudian anak-anak yang di bawah kecerdasannya, di bawahnya, maka dia pun kadang susah untuk menerima pelajaran dari bapak ibu guru mereka. Tapi kadang juga ada yang bosen. Jadi sekolah itu kadang anak yang kurang cerdas itu bosen dengan pelajaran. Karena itu kita sebagai kedua orang tua harus benar-benar bisa mengerti tingkat kecerdasan anak kita itu menjadi anak yang cerdas, mudah bergaul atau tidak. Itu pendidikan anak kita terutama adalah mendidik tentang akhlak. Jadi akhlak sopan santun itu tidak hanya sekedar perbuatan atau ucapan saja, tapi ketika kita makan mungkin atau kegiatan lainnya, minum atau mungkin sholat, itu harus benar-benar kita perhatikan sebagai kedua orang tua. Yang jelas kita sebagai orang tua ketika kita benar-benar merasa tidak mampu memberi pengajaran etika sopan santun kepada putra putri kita, maka harus kita arahkan kepada orang-orang yang mampu, atau mungkin kita berikan pelajaran untuk belajar mengaji di musola atau di majelis taklim yang bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Karena kadang kita sebagai orang tua hanya memikirkan anak kita itu untuk di dunia. Biasanya orang tua itu hanya menginginkan anaknya nanti kerja apa. Sedangkan pendidikan akhlak itu tidak diperhatikan. Jadi kita yang pertama ada dalam keluarga benar-benar kita harus memperhatikan itu, termasuk sholatnya, ibadahnya anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita perhatikan. Kemudian ketika bergaul kepada sesama yang lebih tua, khususnya harus bisa menghormati. Kemudian kepada adik-adiknya yang lebih muda harus bisa mengajari, memberi contoh atau membimbingnya. Jadi itu anak-anak kita. Jadi itu yang ada di dalam keluarga. Kemudian kalau dalam lingkungan di luar keluarga, maka kita harus bisa memberikan perhatian pula ketika anak-anak kita bermain kepada anak-anak sepermainan atau ketika bermain bersama teman-temannya. Kadang kita mengetahui bahwasanya anak kita ini baik, kemudian ketika di rumah juga baik, tetapi ketika berteman di luar bukan teman yang tidak baik. Artinya teman-temannya adalah dengan perbuatan, ya mungkin anak kecil ya kadang ya pikirannya ya aneh-aneh juga. Ada yang kadang belajar ngamen-ngamen atau kadang kata-kata kotor, misuh-misuh ya. Seperti anak-anak seperti itu kadang kita itu tidak jeli teman sepermainan nih anak itu gimana, itu tidak jeli. Akhirnya teman-temannya yang punya kata-kata kotor kita tidak tahu, teman-temannya berbuat mungkin ya suka usil atau bahasa seneng tukaran, bertengkar, itu kita tidak tahu. Akhirnya ikut-ikutan menjadi, kadang anak kecil pun kadang itu juga seperti membuat geng. Jadi, anak kecil itu sudah bisa membuat geng pertemanan untuk pertengkaran gitu. Nah, itu harus kita benar-benar bisa memperhatikan anak-anak kita ketika di luar lingkungan keluarga.
Jadi kalau sudah di keluarga kita bimbing dengan baik, maka di luar kita harus memperhatikan teman-teman mereka untuk diajak bermain, karena itu pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi ketika teman-temannya jelek, perkataannya jelek atau perbuatannya jelek, maka harus kita suruh untuk menghindari. Tapi hendaklah mencari teman-teman yang baik, yang bisa membangun akhlak kepribadian anak-anak kita ketika bermain bersama teman-temannya. Biasanya teman-teman yang baik itu ya tempatnya ya di musola, maksudnya ya kita suruh berjamaah, sholat berjamaah 5 waktu. Kemudian teman-teman di musola insya Allah anak-anaknya baik daripada anak-anak yang di luar, yang di jalanan, ya bermain di jalanan atau mungkin bermain-main di luar. Itu ya biasanya sih anak-anak itu bermainnya main apa itu, seperti kartu atau permainan yang lain, yang mana alat-alat bermain itu untuk harus beli, akhirnya seperti pelajaran perjudian. Jadi itu harus benar-benar kita perhatikan. Jadi kita harus benar-benar kepada anak-anak kita, demi menyelamatkan anak-anak kita harus benar-benar kita semaksimal mungkin untuk berusaha. Kemudian setelah itu menginjak pada usia remaja, kedua orang tua pun juga harus benar-benar bisa memperhatikan anak-anak kita. Biasanya anak-anak itu sekarang ini karena pegangannya HP, pengaruhnya sangat besar dan bisa memperburuk akhlak anak-anak kita kalau kita tidak bisa mendampingi anak-anak itu bermain HP, tidak tahu apa yang diputar, yang dilihat, akhirnya bisa merusak akal atau pikiran anak-anak kita. Jadi terutama HP itu orang tua juga harus mengontrol dengan baik, jangan sampai anak-anak kita rusak hanya karena HP. Kemudian di masa remaja itu tadi anak-anak kita harus kita perhatikan. Biasanya di usia SMP, SMA sampai akan menikah itu anak-anak itu sudah mulai pacaran, ya kata anak kecil itu sudah mulai punya rasa cinta, karena itu tadi pengaruh dari HP juga. Itu tadi mungkin yang bisa mereka lihat pun tidak sesuai dengan usianya ya. Jadi akhirnya mereka terjadi pergaulan bebas, berpacaran yang belum waktunya atau masih waktunya belajar tapi diisi dengan pacaran juga. Dan saat ini banyak sekali penelitian bahwasanya anak-anak di usia SMP sampai akan menikah, belum sampai menikah itu terjadi hamil dahulu. Jadi itu harus benar-benar kita hindari supaya kita pertama tidak malu kepada keluarga atau kepada tetangga, kemudian juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbuat maksiat. Itu harus kita perhatikan ketika anak-anak kita berpacaran. Minimal kita nasihati jangan sampai keterlaluan ketika biasanya anak itu kalau sudah berani rangkulan itu sudah sangat berbahaya. Kalau cuma omong-omongan saja mungkin belum berbahaya, ya sudah berbahaya, cuma belum ke arah yang menakutkan. Tapi kalau sudah mulai berpegang-pegangan itu sudah mulai berbahaya. Itu yang perlu kita perhatikan, jangan sampai masa depan anak-anak kita rusak hanya karena nafsu sesaat. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus benar-benar bisa memperhatikan, mengarahkan dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita selamat mulai di dunia juga di akhirat nanti. Ya, kami akhiri dulu, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang manfaat barokah buat kita semua. Dan ketik
imam_ubed like and sacred. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah kepada kita semua. Semoga kita semua dijadikan sebagai orang tua yang selalu mendidik kepada anak kita, putra putri kita menjadi putra putri yang soleh-solehah, yang menjadi generasi penerus agama juga bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, hidayah, taufik, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, juga kepada anak putra putri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.